seperti kasih-Nya, dan tidak ada cinta seperti cintanya Bapa yang rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan melalui kebangkitannya, kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Happy Passover untuk semua sobat muda Soul Catcher. God bless you. Shalom Soul Catcher. Selamat merayakan Paskah. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menandakan kemenangannya di atas kayu salib. Kemenangannya memberikan damai sejahtera dan hidup yang kekal bagi kita. Kita yang percaya boleh diselamatkan, dosa kita telah ditebus dan telah dibayar lunas. Selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Soul Catchers, selamat hari Paskah. Tuhan telah bangkit menebus dosa kita semua. Untuk itu mari kita terus berpegang pada perintah-Nya, kita berkarya dalam nama-Nya, kita hidup menurut semua perintah-perintah-Nya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, guys. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Sobat Muda Soul Catcher, selamat Paskah untuk kita semua. Pengorbanannya adalah bukti dari kasih-Nya, kematiannya adalah bukti dari janji-Nya, dan kebangkitannya adalah bukti dari kemenangannya sebagai juru selamat. Mari sama-sama kita merayakan Paskah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita tinggikan nama Yesus di tempat ini. Come on! 1, 2, 3, go! Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Katakan kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. katakan bangkit Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. hanya Yesuslah Raja kita satu-satunya. Come on, kita katakan Bangkit, serukan nama Yesus. katakan maju Nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih sungguh lagi katakan, Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. lagi katakan, Nama Yesus di atas segalanya. hanya namamu Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hanya namamu Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. It's finished. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib memberikan kita kemenangan, pengharapan, dan sukacita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Sobat Muda Soul Skechers. Paskah mengingatkan kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti, ada jaminan pasti keselamatan bagi kita anak-anak Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Selamat Paskah 2021. Karena pengorbanannya, dosa kita telah ditebus. Karena kebangkitannya, kita telah dimenangkan, diperbaharui oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Selamat Paskah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Melalui kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan, pengampunan, kesempatan, dan harapan-harapan baru di dalamnya. Selamat Paskah! Shalom Soul Sketcher. Hai. Ketemu lagi sama Kakak Liana di hari yang sangat spesial. Di hari dimana kemenangan untuk kita semua. Karena apa? Kita hari ini merayakan Paskah. Nah, teman-teman semuanya, Kakak mau menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan judul, coba apa ya? Bitter to this. Pinter semuanya. Dari mana? Dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Coba Kakak mau tanya. Di sini teman-teman rasanya jujur. Bahagia atau sedih? Oh, ada yang bahagia, ada yang sedih. Kenapa begitu ya? Ya, karena permasalahan hidup kita pastinya. Nah, teman-teman, hari ini yuk sama-sama kita mengalami apa ya? Pengenalan Tuhan kita lebih lagi. Apa sih yang Tuhan mau untuk hidup Kakak dan teman-teman semua? Apakah betul Tuhan maunya kita hidup dalam kepedihan, dalam kepahitan? Pastinya tidak ya. Ya iyalah, nggak mungkin lah. Ngapain dong Yesus mati di kayu salib kalau hidup kita terpuruk, kalau hidup kita masih serba kekurangan, serba salah? Ya nggak mungkin seperti itu. Nah, kalau gitu, yuk sama-sama kita belajar. Nah, kalau sama kakak senengnya belajar ya. Iya, tapi kan belajar tentang Tuhan. Boleh ya? Oke, yuk lanjut ya. Kita sama-sama baca dulu dikit dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27.
Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27, kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah teman-teman, ini Yesus gimana ya keadaannya? Iya, betul. Yesus bukan keadaan lagi ya baik-baik saja. Yesus badannya hancur. Wah, ini bukan keadaan yang mudah. Tetapi ada suatu pesan yang mendalam yang Yesus ingin sampaikan buat kita semua di detik-detik terakhir hidupnya. Apa ya itu? Kita belajar sama-sama, kita review sama-sama lagi, kita ingat-ingat lagi kejadian Yesus waktu disalibkan. Tapi kakak mau teman-teman semuanya nih menggali lagi, apa sih maksudnya dari kalimat ini? Apa sih maksud dari Yesus? Ya, oke ya, siap ya. Nah, teman-teman semua, ini ada beberapa kata yang kakak beri tebal melihat dikasihinya anakmu. Oke, kita lihat sama-sama ya. Apa sih arti sesungguhnya ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, di sini melihat itu kalau kita telusuri lagi, kalau kita cari arti sesungguhnya adalah bukan hanya melihat ya kayak teman-teman ya, melihat. Jadi kalau melihat kan kesannya cuma sekilas kan. Ya iya loh. Oh, lihat itu ada orang lewat. Oh, adik-adik teman-teman juga lagi lihat nih. Oh iya. Oh, ya hanya dilihat, tapi ternyata nggak seperti itu. Cara Yesus melihat kita itu sangat mendalam, teman-teman. Dia mengetahui kita, dia mengenal setiap kita. Dia bukan hanya melihat, oh kamu, oh udah terus berlalu begitu saja. Tidak. Cara dia melihat Yohanes, melihat kita semua adalah apa? Dengan benar-benar dia mengerti, tahu, kenal siapa kita. Bahkan jumlah rambut kita pun dia tahu. Wow, luar biasa ya. Lanjut ya. Dikasihinya. Wah, siapa yang nggak tahu? Kalau hanya kasih Tuhan kepada kita tuh yang agape, yang benar-benar tanpa syarat. Itulah yang dia lihat kepada Yohanes dan kepada kita semua. Betul-betul tanpa syarat, teman-teman. Itu betul-betul mengasihi kita. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Ini yang tidak boleh dilupai oleh kita semua. Karena kasihnya. Karena kasihnya, dia rela menderita di atas kayu salib. Anakmu ini, kalau kita perhatikan baik-baik, wow, sangat spesial. Kita itu ahli waris. Kita itu keturunannya, kita itu benar-benar spesial, teman-teman. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu siapa yang berhak menerima ahli waris, ya nggak mungkin tetangga, anak tetangga. Ya nggak mungkin kan orang yang tidak dikenal. Siapa? Ya kita semua. Kita semua ahli waris kerajaan surga. Kenapa? Kenapa begitu? Ya karena kita kenal siapa yang kita sembah. Kita kenal. Kita tahu. Melalui apa? Ya melalui firman-Nya, melalui kita beribadah, kita bersekutu. Banyak cara untuk kita mengenal siapa ya Yesus itu, siapa ya yang kita sembah. Nah, di setiap arti, di setiap angka, di setiap tempat
Setiap apapun yang teman-teman baca semua di dalam Alkitab itu mempunyai arti, mempunyai makna. Kenapa? Nggak secara kebetulan. Saat itu muridnya Yohanes yang bersama dengan Yesus di saat-saat terakhirnya. Dan juga ada siapa? Maria, mamanya. Teman-teman, arti kata dari Yohanes itu sendiri adalah apa? Tuhan adalah baik, Tuhan adalah pemurah. Amin. Tuhan adalah baik, Tuhan adalah pemurah. Sedangkan Maria artinya adalah pahit, bitter. Bagaimana ini maksudnya? Apa ya maksudnya? Dari 2 ayat tadi kita sudah tahu bahwa apa? Yesus meminta Yohanes menerima Maria sebagai ibunya. Betul? Betul? Betul. Nah, arti dari kedua ayat ini luar biasa. Teman-teman, di dalam kehidupan kita pasti kita mengalami banyak sekali kepahitan percobaan. Entah kita merasa iri, entah kita yang menjadi korban, entah kita yang dibohongin, entah kita yang ditipu, entah kita yang disakiti. Banyak hal yang terjadi. Itu semua menumpuk di dalam hati kita. Akhirnya yang kita keluarkan apa? Ya, yang kita keluarkan banyak kata-kata kebencian. Yang kita keluarkan akhirnya bukan kata-kata berkat. Yang kita pikirkan juga dalam hidup kita apa? Hal-hal yang tidak membawa kita sukacita. Hal yang membuat hidup kita tidak damai. Betul? Gak mungkin dong di dalam hati kita penuh sekali kepahitan. Tetapi kita bisa bersukacita. Ya mungkin orang lain bisa melihatnya. Kita tetap mungkin pelayanan, kita mungkin tetap sibuk sana sini, kita tetap beraktivitas. Tetapi Tuhan melihat, orang-orang sekitar juga melihat bahwa ada luka di dalam hati kita. Ada suatu kepahitan yang mendalam di dalam hati kita. Itu akan terlihat sangat jelas bagaimanapun usaha kita untuk menutupinya. Itu akan terlihat dengan jelas. Nah, di sini luar biasa. Bukan hanya satu Marianya. Ada 3. Maria ibunya Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Triple. Pahit. Berarti itu benar-benar apa? Penegasan bahwa mau kepahitan seperti apapun, sebanyak apapun, sepenuh apapun di dalam diri setiap kita. Ketika kita memandang, ketika kita sadar, ketika kita mengetahui bahwa ada Tuhan yang baik, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang berlapang hati untuk kita semua. Apa janji Tuhan? Iya, dibawa masuk ke dalam rumahnya. Nggak tanggung-tanggung. Janji Tuhan bukan saat ini doang, tetapi sampai nanti kehidupan yang kekal. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Ya pasti semua kita mau. Tapi ya itu teman-teman, segala kepahitan, segala hal yang melukai hati kita, segala kebencian, segala iri hati, ya harus semuanya digantikan dengan satu aja. Kita memandang kepada Tuhan kita yang baik. Siapa yang nggak tahu kalau hidup kita sementara? Siapa yang nggak tahu hidup kita seperti uap? Semuanya juga tahu. Hanya kita nggak boleh sombong kan? Pilih yang mana? Hidup kita yang singkat ini kita penuhi dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan ketidakbahagiaan pada akhirnya. Berlanjut terus. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kemenangan.
Tetapi ketika kita mau menerima, kita menjadi ahli waris, bukan hanya di bumi saat ini, tetapi ada janji yang kekal, hidup yang kekal. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kekal hidup bahagianya, tidak ada sakit, tidak ada tangis. Itu kata firman Tuhan. Nah, luar biasa ya. Kakak senang banget mengetahui kebenaran ini. Luar biasa ya. Sebegitu besarnya kasih Dia dengan tubuhnya yang hancur, tetapi tetap aja Dia ingin memesankan kebaikan untuk kita semua, kemenangan untuk kita semua. Wah, luar biasa teman-teman. Ayo teman-teman, kita sama-sama introspeksi. Kenapa? Karena itu bukti kedewasaan kita juga. Orang yang mau introspeksi, orang yang mau mengakui kesalahan, itu adalah orang yang dewasa. Orang kakakku mah ada tua, umurku udah berapa? Tidak, bukan dilihat dari umur teman-teman semuanya. Jadi bisa saja teman-teman lebih dewasa daripada orang yang lebih tua. Kenapa? Karena teman-teman mau menyalibkan dirinya juga, melupakan semua kepahitan, perasaan iri, perasaan tidak suka, benci, tersakiti. Mau kita lupakan semuanya, kita gantikan, kita pandang dengan Yesus. Wow, luar biasa ya teman-teman firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, kita lihat ya teman-teman selanjutnya ya. Kalau teman-teman baca dari Keluaran 12 ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi berserta sayur pahit. Ini kejadiannya kapan? The first Passover. Ini Paskah pertama. Paskah pertama. Adik-adik, teman-teman semuanya, ketika mereka mau apa? Iya, ketika mereka mau menuju tanah perjanjian baru yang penuh dengan, yang melimpah dengan susu dan madunya. Dari pertama, sebelum Yesus disalibkan, itu udah ada suatu janji loh buat kita semua. Dia gak pernah melupakan kita, artinya benar-benar dari awal sampai akhir hidup kita, Tuhan tahu, Tuhan sudah menjanjikan kita sesuatu yang manis, madu yang manis, yang melimpah, bukan secukupnya, tetapi dikatakan melimpah. Melimpah ya artinya ya tidak terbatas. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, terima kasih ya untuk semua teman-teman, untuk pelayanannya, untuk waktunya. Untuk siapa? Untuk satu, Tuhan kita. Ayo teman-teman, Yesus sudah bangkit di hari kemenangan ini. Biar hidup kita juga dipenuhi dengan kemenangan. Dan terlebih dahulu kemenangan untuk ya kepahitan di dalam kita. Kita ini orang-orang yang sangat berbahagia. Bisa teman-teman? Pasti bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Terima kasih ya teman-teman. Selamat Paskah. God bless you. Yuk, sebelum kita berpisah, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ya Tuhan di hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan segala kepahitan di dalam kami Tuhan gantikan dengan kebahagiaan ya Tuhan Yesus. Dengan sukacita ya Tuhan, karena kami tahu, kami memandang ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang pemurah. Nyawa Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi hidup kami ya Tuhan, rancangan Engkau buat kami semuanya baik ya Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kami, memampukan kami ya Tuhan untuk ya Tuhan membuka pintu maaf ya Tuhan, untuk mau ya Tuhan Yesus mengampuni siapapun ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan mau berbesar hati meminta maaf kepada setiap orang yang melakukan kepahitan, kesalahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus sukacita, damai sejahtera yang Engkau janjikan bagi kami terima ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Bye-bye. God bless you teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Shalom Soul Sketcher. Saya Reki. Saya Abraham. Saya Jennifer. Saya Cinta. Dan saya Erwin. Kita dari GOB Kampus Bekasi. Mau mengucapkan Selamat Hari Paskah. kiranya kematian dan kebangkitan Yesus mengingatkan kita akan kasihnya yang begitu besar. Amin. Shalom Soul Sketcher, selamat hari Paskah. Semoga seperti Tuhan Yesus yang sudah bangkit buat kita, iman kita pun terus dibangkitkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Yesus telah bangkit dan Kristus telah menang atas maut. Saya Olivia Magdalena mengucapkan selamat hari Paskah dan Yesus memberkati kita semua. Halo, selamat Paskah. Kebangkitannya merupakan hari yang baru bagi kita, karena kebangkitannya menjadi bukti bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.